Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal 'abidun al-mukhlisun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Shadaqallahul jabbarul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para salihin yang sama-sama mengabdi Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam kajian subuh Sabtu kelima di Masjid Al-Mubarak, Jalan Dewi Sartika, Bekasi. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan yang terakhir, tapi juga nanti kita dikumpulkan kembali di hadapan Allah, ada dalam rahmat-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak panjang kalam dalam pembukaan. Alhamdulillah, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang menunaikan haji sudah selesai tawaf ifadah, sudah tahallul tsani. Mudah-mudahan mencapai derajat haji yang makbul dan mabrur. Amin. Al-Faqir ngambil dari salah satu kitab yang Imam Ghazali, yaitu Muqasafatul Qulub. Ada ciri-ciri ibadah yang diterima, yang dalam haji disebut haji yang makbul dan mabrur. Sebetulnya bukan hanya haji yang mabrur, semua ibadah juga makbul dan mabrur. Makbul qabalah, makbul yang diterima, mabrur yang dianggap bagus, bir. Maka dari itu ada 4 ciri ibadah yang makbul dan mabrur. Yang pertama, al-khaufu bil jalil,
tambah al-khaufu merasa takut bil jalil kepada Allah, yaitu setelah kita ibadah harus memiliki dampak, memiliki asar. Maka harusnya semakin panjang perjalanan pengabdian kepada Allah, makin lama kita mengabdi kepada Allah, harusnya tambah takutnya kepada Allah. Takut dengan apanya? Yang pertama, kalau masih punya kesalahan, takut akan siksa. Yang kedua, kalau sudah tidak merasa salah, takut min firaqillah, takut berpisah lagi dengan Allah. Yang ketiga, takut itu apa? Takut semata-mata hanya kepada zat Allah, karena memang tidak ada lagi yang pantas ditakuti selain Allah. Ada 3 tingkatan takut kepada Allah. Bagi yang masih merasa punya kesalahan, belum begitu benar tobatnya kepada Allah, takut dengan murka Allah, siksa Allah. Kalau sudah berhenti dari melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, sudah rajin ibadah, takut berpisah lagi dengan Allah. Pengertiannya takut putus dalam ibadah kepada Allah. Yang terakhir yaitu takut kepada Allah, bukan karena takut hilang nikmat, bukan karena takut siksa Allah, tapi semata-mata memang tidak ada zat yang pantas ditakuti kecuali Allah. Kalau sebelum haji masih suka open, megang kartu, pulang haji megang Yasin. Kalau sebelum haji masih terlalu baik sehingga siten organ tunggal jadi sawer, pulang haji nabung buat mas kawin bidadari di sorga. Nabungnya di mana? Oh, tadi lewat di depan masing-masing tuh. Apa tuh? Kotak amal masjid. Itu nabung buat mas kawin nanti. Wa hurul 'ainin mutazawwij, wa hurul 'ainin mutazawwij, diizinkan itu selama Ramadan itu dibaca setiap habis sholat tarawih ya. Ya Allah, kawinkanlah, nikahkanlah saya dengan hirin, dengan bidadari. Waduh, Nabi Adam salahnya satu, diusir dari surga ke dunia. Kita salahnya banyak, pengen masuk surga, mau kawin lagi sama bidadari. Baik. Kalau sebelum haji masih open terhadap hal-hal yang tidak baik, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Setelah pulang haji mulai dipilah dan dipilih, baik dalam usaha, baik dalam pergaulan, mulai dipilah dan dipilih komunitas, hobi. Karena hobi biasanya membius, maka dipilah dan dipilih mana kira-kira hobi yang bakal menterlantarkan haji, mana kira-kira hobi yang
menghalangi berjamaah. Mana kira-kira hobi yang membuat tidak lagi peduli terhadap kotak amal yang lewat, gara-gara pikirannya ke situ, semua diarahkan ke situ. Giliran dapat duit ingatnya mancing, besok dapat duit mancing lagi. Ayo, nah giliran udah haji mulai ditinggalkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang iman mah amat sangat cintanya kepada Allah. Sebelum haji sampai tidak buat kurban, padahal tiap hari 2 bungkus kali 25.000, 50.000, sampai gak buat kurban itu. Gara-gara per hari 2 bungkus 50.000, 50.000 per hari kali 30 hari, 1,5 juta kali 10 bulan kali setahun, kan setahun sekali kurban. Kali 10 berapa? 15 juta. Masya Allah, separuh sapi. Gak terasa ya itu ya. Mungkin ada yang suka ngerokok di sini yang baru ngitung. Iya juga ya. Berusaha. Baru ternyata gede juga ya. Nah iya. Atau kurangin dah sebungkus. Yang sebungkus lagi tabungin. Ya biasa. Kalau berhenti sekaligus mah susah kurangin sebungkus itu, dari sebungkus kurangin 5 batang berarti udah 5 batang kurangin lagi, masih mudah kalau dikasih, kalau beli orang makin bicik maunya nebeng doang ke orang ya. Bang, coba ada kan nih perasaan enak banget ya ambil habis sarapan, lalu bawa apa? Bawa mulutnya doang, orangnya rokoknya ada. Ini mah kayak orang kurban cuman beli arangnya doang sama tusuknya. Ada orang yang udah nyiapin arang udah seminggu sebelumnya, tak kurbannya mah kagak seumur hidup. Ntar dikasih orang tuh. Allah Akbar. Tidak hanya haji sebetulnya. Semua ibadah harus ada asalnya, harus ada bekasnya. Sujud aja ada bekasnya, sampai udah hitam jidat. Ibadah juga harus ada dampaknya, ada bekasnya. Rangkaian ibadah Ramadan sudah kelewat, Idul Adha ditambah kemarin pada puasa sebelum hari Id. Ada yang mulai dari tanggal 1 malahan, hari tarbiyahnya, hari Arafahnya. Hari Arafah katanya menghapus dosa setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Masa udah diampuni dosa masih ingat masih belum ada perubahan? Kudunya kan ada perubahan. Ntar piring itu habis dipakai sarapan sama sudah dicuci beda-beda. Sebelum dicuci kan kotor, gak enak dilihatnya. Tapi udah dicuci kan enak dilihatnya, wangi lagi, tidak bau habis. Harusnya kita juga begitu, ada perbedaan. Sebelum dicuci sama sudah dicuci. Ramai-ramai kemarin motong kurban, malahan ada yang hari ini masih motong. Boleh tanggal 13 hari tasrek, hari terakhir.
dipotong sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat hewannya itu dipotong. Tidak hanya euforia, tidak hanya pura-pura makan-makan, itu namanya bisa jadi pembantaian disebutnya. Dalam rangka membersihkan sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat hewan yang rakus, punya rezeki dimakan sendiri, biasanya dilambangkan yang kayak gitu monyet. Islam turun itu dalam rangka mengangkat derajat manusia dari sifat binatang. Manusia tidur, kucing juga suka tidur supaya ada bedanya manusia dengan kucing, maka diturunkan syariat bangun malam. Jangan tidur kayak kucing. Ayam makan, manusia makan. Ayam asal melek ya supaya ada bedanya. Manusia diturunkan nama Allah Al-Quran, manusia diperintahkan puasa supaya beda dengan ayam. Kambing kawin, bapak kawin, supaya ada bedanya. Kambing turunkan syariat nikah, beda kan? Beda sama kambing. Sifat-sifat hewan kita buang. Seperti apa itu manusia yang seperti hewan itu? Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, cuman hatinya tidak dipakai untuk memahami. Yang penting untung dewek, terserah orang lain rugi. Yang penting nikmat dewek, terserah orang lain sengsara. Yang penting ego, tidak peduli dengan nasib orang lain, kenyang-kenyang sendiri, kaya-kaya sendiri. Itu sifat binatang. Hatinya tidak berfungsi, tidak ada rasa-rasa, tidak ada rasa. Yang penting untung dewek, kenyang dewek. Manusia yang seperti binatang itu yang seperti apa lagi cirinya? Walahum udhunun. Mereka juga punya udhun, punya telinga, tetapi la yasma'una biha. Ya biasa kata orang Bekasi mah, kata orang Dewi Sartika mah, masuk telinga kanan nyeplos, telinga kiri mustahil tidak punya pendengaran. Yang jelas tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang didengar. Zaman sekarang apa yang gak ada di HP, adzan ada di HP, segala macam ada di HP, nasihat ada di HP. Udah kekenyangan lah. Oh nasihat, tapi nyeplos aja gak nyangkut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang yang memiliki sifat hewan itu, mereka juga punya mata, cuma yang kayak mata kaki, tidak bisa ngambil pelajaran dari apa yang dilihat. Jangankan ganti kulit seperti ular, Pak, manusia yang paling ganti gigi atau gara-gara tambal, ujungnya mati juga. Itu nggak bisa diambil pelajaran. Sampai ngorok tuh kemarin sapi digorok. Apa ada perasaan? Apa ada pelajaran yang diambil dari apa yang dia lihat? Laqad karamna bani Adam. Ya Allah, sungguh mulia anak cucu Adam. Untung saya nggak diciptakan jadi kambing. Jenggotan saya cuma buat kambing. Nasib kambing kayak begitu. Kita mulia, manusia dijadikan
memimpin dunia, apa saja boros sama manusia. Sapi segitu gede, habis. Semen jembatan habis. Hutan habis. Ampun ya Allah. Sampai mohon maaf di daerah di India, apa di mana sampai kotoran sapi aja bro. Pakai dipasang. Di Indonesia juga ada, tapi disebut rasis, saya nggak nyebut sukunya. Ada di Indonesia aja ada. Ampas kotoran kebo yang biasa motongnya nggak dijatuhin dulu, yang begitu roh. Gak usah disebut sukunya, ntar saya di demo lagi. Ya Allah, itu kotorannya udah dimasak, benar-benar burus sama orang. Apa baiknya, Masya Allah. Nah, yang kayak itu kata Allah kal an'am, kaknya itu ada tasbih namanya, persis seperti binatang. Tidak pakai mislul an'am, tidak, tapi kal an'am. Masya Allah, persis. Jangan disebut seumpama binatang. Kalau seumpama tandingan. Kalau ini kal an'am, dia bisa, nah bahasa Indonesia begitu. Dia bisa itu binatang. Bukan mislul an'am, tapi kal an'am. Enggak bedain bisa dong. Yang kayak bahkan lebih pedas lagi Allah menyatakan bal hum adallu itu adalah isim takdir, lebih sesat mereka ketimbang binatang. Kenapa manusia disebut lebih sesat? Karena manusia punya akal. Kesalahan orang yang punya ilmu lebih berbobot salahnya ketimbang orang bodoh. Kebaikannya orang yang berilmu lebih berbobot kebaikannya ketimbang orang bodoh. Apalagi manusia, bukan tandingannya harus dibanding-banding dengan binatang. Jelas manusia itu punya akal. Jadi yang pertama, harusnya melewati ibadah, rangkaian ibadah harusnya memberikan dampak pada pribadi kita, sebuah asar jejak. Yang pertama, ibadah demi ibadah, termasuk barusan kita berjamaah sholat subuh, harusnya tambah takut kepada Allah. Takut apanya? Takut siksanya kalau kita mengenang kesalahan kita di masa lalu. Takut berpisah dengan Allah kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal yang baik. Kalau sudah rajin puasa, takut terputus lagi, artinya takut berpisah dengan Allah. Kenapa ibadah itu disebut bersama Allah? Meninggalkan ibadah disebut berpisah dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'al 'abdi haitsu yadhkuruni." Aku ma'abdi beserta hambaku, kata Allah. Haitsu yadhkuruni, selama dia eling dikir kepadaku. Jadi kalau hakikatnya ketika kita dikir itu, eling itu kepada Allah, baik dikir jahar maupun dikir khafi, hakikatnya kita sedang bersama Allah. Saya mau nanya, Yai, ada nggak orang yang meninggalkan lagi dikir, bunyi HP, ditinggalkan dikir serta merta, kering langsung kan? Ada nggak? Ada.
Lagi baca Quran ada nggak? Kalau menurut saya sih banyak. Kalau ada mah cuma satu. Kalau lebih dari satu kan banyak namanya. Kalau menurut saya sih banyak sih, masih sopan. Balatak. Belatak. Kata orang Dewi Sartika udah belatak. Kata orang Surabaya udah bukan akeh lagi, kata. Kata. Wakeh. Lah itu begitu mudah memutuskan cinta hubungan dengan Allah. Dari pikir, kan itu lagi bersama Allah. Tahu-tahu HP bunyi, enggak ada pamitan sama sekali, udah langsung udah pulang. Ya Allah. Ya Allah, begitu mudah memutuskan hubungan dengan Allah, padahal lagi bersamanya. Ada nggak di sini pikir pakai tasbih mau tikir 300, tahu-tahu sebelum tamat 300 jatuh tasbih terus ngedumel hati? Ada? Jatuh gara-gara ngantuk. Tadi gue sampai di mana? Jengkel kan? Kudu ngulang lagi. Kok jadi ngedumel ya nama Allah? Gagal memahami kasih sayang Allah. Padahal Allah masih suka bersama kita. Ulangi lagi, memperlama dia ngobrol dengan Allah. Ini malah jengkel, banting lagi. Kapan selesainya gua pikir dan ya Allah, begitu mudah memutuskan hubungan dengan Allah. Ida apabila Jakarta engkau tingkirni kepadaku, Sakarta berarti engkau sedang syukur nih kepadaku. Wa idza nasita dan ketika engkau lupa nih kepadaku, kafarta berarti engkau sedang kufur, memutuskan hubungan nih kepadaku. Ya Allah, makanya jangan sampai mati lagi gak ingat ke nama Allah karena lagi putus dengan Allah. Husnul khotimah, suhul khotimah itu bukan di fisik Pak, bukan di badan. Suhul khotimah, husnul khotimah itu tapi di hati. Hati itu persis seperti belokan sampai Surabaya aja ya belokan, kalau nggak ke kanan berarti ke kiri. Hati juga begitu. Walaupun banyak macamnya suara hati, tapi jika dibagi tetap jadi dua, kiri kanan, benar salah, benar salah, benar salah, tauhid musyrik, tauhid musyrik, iman kufur, iman kufur. Lagi di mana dicabut umur, itu yang menentukan suhul khotimah dan husnul khotimah. Badannya mah mungkin di masjid, tapi hatinya lagi di mana? Di situ mungkin hatinya ada yang lagi di pasar, cabut umur. Lagi sholat aja ada yang lagi ngitung laba. Ada orang sholat ngitung laba. Iya, apalagi imamnya panjang lagi bacaannya. Udah ngitung laba. Lah bibirnya sholat, badannya sholat, tapi hatinya ternyata lagi maksiat. Makanya habis sholat, zikir yang paling pertama diucapkan apa? Kenapa mesti istighfar?
Kan habis sholat, bukan habis kesurupan. Astagfirullahaladzim, gitu kan? Emangnya habis ngintip. Padahal habis sholat, kok dikir yang paling pertama istighfar, emangnya habis apa? Ternyata mengistighfar itu hati yang munafik, muka ngadep kepada Allah, ngucap inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Zat pencipta langit dan bumi, tapi artinya berbalik kepada selainnya. Apa itu bukan munafik namanya? Muka ngadep hati berbalik. Ya Allah, yang tukang mancing lagi sholat ingat mancing, yang lagi selingkuh lagi sholat ingat hatinya selingkuh, yang doyan kartu hatinya ingat kartu, yang tukang nyawer hatinya ingat sinden. Mustahil tidak kalau begitu? Mustahil tidak kalau ada orang begitu? Mustahil kan? Ada orang biasanya yang keingetan itu sesuatu yang ada dalam hati yang sedang disukai kan? Iya kan? Makanya istighfar, habis sholat istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku lancang, aku berbalik, aku munafik, aku mengharapkan ridhomu, tapi hatiku mengharapkan ridhonya pimpinan. Aku mengharapkan kenikmatan, tapi hatiku justru ada maksiat. Jadi, coba. Dalam hadis Rasul dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah ada hadis begini: Maltafita ahadukum fis sholati syai'an illa qala lahu illa qala azza wa jalla. Tidaklah seseorang iltifat, yang tapi itu iltifat, ngelirik. Apa bedanya ngelirik dengan noleh? Dengan ngelirik dengan melihat, dengan menoleh, apa bedanya? Saya setuju dengan yang sebelah sana nyebutnya beda. Lirik itu ini, kalau noleh. Kalau noleh itu ini. Kalau lirik tidaklah seseorang melirik matanya ketika sholat akan sesuatu perkara kecuali Allah Azza wa Jalla berfirman negor kepada itu orang. Cuma kita aja yang enggak ngeh. Allah menyatakan aina taltafitu, kemanakah matamu itu melirik? Ana khairum mimma taltafitu, aku ini kan lebih hebat ketimbang apa yang membuat engkau melirik itu. Kenapa masih jalan kemana-mana? Tersinggung loh Allah. Ini hadis menurut ahli fikih yang memang mata jelalatan disebutnya makruh. Atas nyambi lagi sholat itu. Beda lagi kalau noleh batal sholat. Ini mah hanya melirik. Tapi ahli ma'rifat, ahli sufi melirik di sini mata hati diartikannya. Jadi ketika hati itu ingat kepada selain Allah, Allah tersinggung. Masya Allah, kalau kita pakai penafsiran ahli sufi udah nggak ada, udah nggak masuk nominasi sholat kita kali. Udah nggak ada yang masuk nominasi semuanya. Karena hati diartikan iltifat itu hati sama ahli sufi.
Artinya masih melirik kepada hal-hal yang lain. Padahal itu sedang sholat, apalagi di luar sholat. Di luar sholat kita masih melirik ngaji, ustaz masih melirik hatinya ke amplop. Masih dalam segala urusan kewani hiruk. Saya mau nanya, sebelum sholat duha yang terbersit dalam hati ingat apa? Rizki. Ternyata masih ngelirik. Sebelum baca waqiah hati ingat apa? Teraspirasi apa itu? Man qara'a suratal waqiah. Kata Nabi, siapa orang yang membaca surat waqiah, lam tamassuhul faqru, dia tidak akan tersentuh kefakiran. Ingat baik. Padahal itu sudah janji Allah dan Rasulnya, ngapain kok diingat-ingat? Kayak kita pegang api, ngapain kok diingat-ingat? Panas. Kalau mau panas ya udah gak usah diingat-ingat, dipegang pasti panas. Gak usah apalagi pakai niat. Niat saya pegang api supaya panas. Percuma manusia. Niat saya baca surat waqiah supaya kaya raya. Itu mau tinggal baca, kata Nabi, begitu akibatnya. Kita ini suka lebih percaya kepada janjinya makhluk ketimbang janjinya Allah. Matahari tidak pernah ingkar janji, selalu terbit dari timur. Masih percayaan janjinya matahari ketimbang Allah. Masih percayaan panasnya api ketimbang Allah. Padahal api banyak. Tukang debus ini gak usah namanya Ibrahim, tukang debus ini gak mantap. Kita tuh itu apa sudah jangan-jangan sudah sedikit-sedikit terhadap musyrik hati. Masih lebih percaya pada alam ketimbang kepada yang punya alam dan menciptakan alamnya. Allah. Ini kalau satu aja ini kalau diperpanjang ya panjang, udah sampai situ aja. Yang pertama, tambah-tambahnya takut kepada Allah. Yang kedua, makin panjang, makin banyak ibadah yang kita lewati, walaupun khususnya ini untuk ibadah haji. Yang kedua yaitu harus memiliki dampak. Dampak yang kedua apa? Waridho bil qalil. Semakin ridho akan pemberian Allah yang sedikit. Artinya syukur. Kenapa? Bukankah ketika haji yang dipakai cuma 50 helai kain ihram, presiden 2 kain 2 helai, menteri 2 helai kain, karuan orang miskin, orang kaya yang nggak boleh lebih. Bapak punya pakaian di lemari, giliran dipakai sholat tetap aja cuma segini-gini baik. Artinya ibadah kepada Allah itu tidak butuh banyak. Kenapa tambah ibadah tidak merasa tambah syukur? Karena ternyata masuk surga murah. Al-Fakir sering mengatakan bahwa Islam itu murah, yang mahal itu adalah tradisinya. Benar apa benar? Islam juga mudah, yang sulit mengalahkan hawa nafsunya. Benar apa benar? Islam murah, contohnya nikah.
angkahtuka wa zawwajtuka binti Fatimah bil mahri kada wa kada bla 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 naqdan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sahih. Ada nggak semenit? Ada nggak semenit? Semenit aja enggak. Pakai duit nggak? Jadi yang mahalnya apa itu? Ini pernikahan ala Padang, ala Jawa, ala Sunda, ala Betawi. Itu kan yang mahalnya. Adat Jawa, adat Sumatera, adat Sunda. Itu kan ujung-ujungnya besan berembuk, tidak mencapai kesepakatan, ujungnya adat-adatan. Itu kan nikahnya kayak segitu, Islamnya segitu. Islamnya segitu, mudah kan? Yang sulit mengalahkan egonya. Islamnya murah, yang mahal tradisinya. Kudu begini, kudu begitu. Kadang-kadang Allah mempermudah, kita yang mempersulit. Contoh, nanti saya mau rajin puasa Senin Kamis, kalau sudah punya rumah tidak kontrak, nanti saya perlu punya ini, mau rajin ibadah berjamaah. Allah aja nggak mensyaratkan begitu, ente aja yang bikin syarat begitu. Masuk surga aja banyak syaratnya sih. Allah aja nggak memberikan syarat begitu, entenya aja bikin ya kayak gitu. Nanti kalau saya sudah punya mobil mewah, indah sekalian ke subuh ke Al-Quran mau dipakai. Kamu mempersulit nih. Allah aja nggak mensyaratkan pakai mobil lu berangkat di sini. Ya ini jalan kaki sambil olahraga, sampai murah kan? Tuh masuk surga itu murah. Kitanya aja yang bikin syarat mahal. Saya haji kalau sudah anu sama kawan aku. Ini mah benar ngaji. Habis subuh kalau mau baru aja pakai ngedung. Padahal habis ngaji nanti ada nasi uduk, ada semur daging, ada semur jengkol. Itu khas Betawi, gak bakalan ketinggalan. Pakai syarat lagi. Masya Allah, masih itu enaknya pakai syarat lagi. Ya pakai syarat lagi. Udah jelas sebenarnya tinggal belum kan susahnya sih. Siapa yang mempersulit? Makanya harusnya semakin banyak perjalanan menuju pengabdian, menuju makin lama makin panjang pengabdian kepada Allah, harusnya tambah ridho terhadap hal-hal yang telah diberikan oleh Allah, bukan dari malah tambah ridho. Kenapa? Karena ternyata murah. Ibadah kepada Allah itu murah. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Allah nggak memerintahkan sesuatu yang tidak mampu. Apa untungnya memerintah sesuatu yang tidak mampu? Apa keuntungannya orang udah nggak mampu masa ini dipaksa? Allah Maha tahu kok. Iya, kita memerintahkan sesuatu yang tidak di atas kemampuan seseorang. Apa untungnya memerintahkan orang yang tidak mampu? Ya Allah Maha paham. Apa
Apa yang diharapkan dari orang yang tidak mampu? Makanya ibadah sesuai kemampuan. Waridho bil qalil, banyak ibadah, rajin ngaji di masjid, rajin ibadah-ibadah yang lain, ibadah fardhu, terus dunianya sedikit, itu untung sebetulnya. Kenapa? Banyak tabungan, tidak punya utang, tapi yang dihisap sedikit. Tapi utang sedikit. Banyak duit, utang nggak punya, kira-kira gimana? Orang kaya sekalipun banyak ibadahnya, banyak juga nanti hisabannya, kira-kira gimana? Ini di sisi lain, ini di sisi lain. Di sisi lain saya mau menyampaikan ada sisi kebaikan dari sebuah kefakiran. Dalam kitab yang sangat tipis judulnya Tanbihul Qaul, ada satu bab aneh sekali judulnya Fi Fadilatil Faqri. Ini bab menerangkan tentang keutamaan miskin. Loh, kenapa? Dalam hadis pertama dinyatakan kemiskinan itu kendali dari kemaksiatan. Apa itu kendali? Rem. Kalau kendali mah seperti di kuda delman tuh, tali itu kendali. Mau kecebur kanan, tarik ke kiri, itu kendali, dikendalikan. Kemiskinan adalah mengendalikan kemaksiatan. Mau nyawer, gak punya duit. Mau judi, gak punya duit. Mau beli daging mentah, gak punya duit. Daging matang kayak kudu pakai duit. Mau apa kek kudu pakai duit. Agak jadi maksiat gara-gara miskin. Mau joget sakit pinggang, ya. Makanya saya enggak ke masjid sakit pinggang. Nah dari sholat maghrib ditentukan harus berdiri. Bagi yang tidak mampu silakan. Mau duduk, ayo. Sok ngomong apa lagi? Sesuai kemampuan. Waridho bil qalil, harusnya tambah dari ngomong. Yang kudu uring-uringan kan siapa itu? Kita harusnya jangan uring-uringan. Berjamaah subuh iya, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan tahlil, hatta taqlu asyamsu, kata Nabi sampai terbit matahari. Ada jaminan dari Allah, faqad bari'a minan nifaq, maka dia dihilangkan dari penyakit nifaq. Nifaq itu penyakit hati, orangnya munafik. Dan yang kedua, dia falahu ajur, dia akan memperoleh pahala. Pahala apa? Yaitu pahala haji tamatin sampai 3 kali. Rasul ulangi. Dia yang seperti itu tadi, berjamaah subuh, ikuti dengan zikir, terus dengan taklim sampai terbit matahari, maka dia bakal memperoleh pahala haji yang sempurna. Pakai duit? Ya Allah, tabarakallah. Murah ternyata. Yang mahal itu ngomong di hatinya nih, mulai di hatinya dihinggapin itu dibeset dan dalam ketan apa? Dibeset dalam ketan apa? Setan itu melemper. Dibeset dalam ketan melemper. Hinggapin. Padahal Pak Ustaz, padahal Pak Kiai, dihinggapin tuh hatinya. Habis gua tidak punya peranan di situ, ngapain datang? Lain kan? Habis gua nggak jadi apa-apa di situ. Kepengennya tuh kalau dia jadi apa gitu, kalau punya peranan baru mau buat kamu. Ini kan ego namanya. Yang sulit itu ternyata diri.
apa? Habis gua gara-gara dilengsarkan jadi ketua DKM misalkan. Ya. Kenapa? Karena di kota, di perumahan-perumahan begitu Pak. Tahun ini ganti ketua DKM kunut 23 tarawih. Besok ganti ketua DKM tanpa kunut 11 gitu. Itu masjid tuh. Itu masjid sekali belok ke Manchester United, sekali belok ke Barcelona. Itu gimana sih tuh? Gak jelas kiblatnya itu. Ya Allah, malahan mohon maaf saya nggak nyebut ya perumahannya takut tersinggung nih. Dulu pertama kali masih masjidnya kecil, sekarang masjid itu besar sekali, lebih besar dari Al-Barakah. Besar sekali masjidnya di sebuah perumahan pinggir tol. Jangan disebut grand wisatanya. Dulu sampai satu masjid 2 DKM, ketua DKM. Minggu pertama dan kedua minggu ketiga dan keempat itu saking ribut terus. Ya Allah. Jadi 2 minggu pertama subuhnya pakai kunut, 2 minggu kedua subuhnya tanpa kunut gitu. Allahu Akbar. Ya, kata tukang gaplek mendingan gua itu nggak pernah ribut itu. Di pos nggak ada keributan, berebut kunut nggak ada. Tukang gaplek nggak pernah berebut kunut, akur banget. Dibagi rata. Malahan ada yang kebagian balap enam tuh jengkel. Allah. Beda itu kalau orang gaplek jadi pejabat itu nggak mau. Di luar gaplek pada kepengen jadi pemimpin, jadi pejabat kepengen. Coba kalau gaplek jadi RT, pejabat kan pada nggak mau. Orang sampai pegel, ngocok RT lagi. Pasti kalau nggak dicoret-coret lagi. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, semakin perjalanan pengabdian kepada Allah, walaupun ini diperuntukkan keterangan ini untuk orang yang sudah haji, tapi seluruh ibadah memang harus ada dampaknya. Yang ketiga yaitu wal amalu bil tanzil, kesan-kesan wal amalu bil tanzil, sako, gudang, galau, rindu, kepengen mengamalkan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena udah biasanya itu makin panjang perjalanan pengabdian kepada Allah, makin enteng rasanya. Malahan kalau meninggalkan jadi timbul galau. Pernah kita begitu, punya amalan kita begitu. Ya. Harus sampai galau begitu. Contohlah ini aja. Bapak ini mah yang umum aja, yang umum. Abang kalau orang begini. Bapak pulang kerja, capek malam jam, baru datang ke rumah. Udah ngantuk, mana belum mandi, belum apa, saking beratnya, capek ngantuk, letang. Belum sholat isya, nikmat gak itu sholat dapat tidur? Dikit-dikit, aduh, bisa terbuat capek banget. Sekarang 30 menit. Lah enggak begitu, enggak enak. Enggak enak. Kenapa? Saking udah sakaunya terhadap Allah.
sholat isya. Ada yang ngomong, "Pak, gua mah enak aja sampai subuh, orang kaya lu main orang." Lain lagi ceritanya, lu tahu nggak? Coba begitu. Ini ibadah-ibadah yang lain juga begitu, yang sunnah. Contoh, kalau tidak dikir tuh rasanya goncang. Saya punya guru almarhum al-maghfurlah. Kalau di Sunda itu sudah terkenal, bahkan sekarang di kaset. Dulu belum ada YouTube dulu, sekarang ada di YouTube juga. Namanya Kiai Haji Dr. Andes A.F. Ghazali SH. Kiai Ghazali di Bandung. Kumisnya, jenggotnya, tampan orang. Itu guru. Saya sering bawa berkat kalau beliau ngaji. Nah, beliau kalau tadi malam tidak tahajud, paginya siangnya diundang ceramah, bagian disodok pakai kobeko, nggak bakalan berangkat. Kenapa? Galau hatinya, kayak dimarahin, kayak dinyek, kayak dilelewek kata orang Sunda. Apa ya bahasa lebih santiknya apa ya? Kayak dimarahin sama hatinya sendiri. Allah, lu ngomong ngajak orang supaya dekat sama Allah, lu sendiri tadi kagak tahajud. Lagi itu jadi ngomong tuh keluh aja. Kalau mau ngomong mau ceramah itu kalau tadi malam tidak tahajud, galau beliau itu keluh hatinya, lidahnya itu katanya. Ada lagi, ini mah katanya, saya tidak tahu persis. Dosen ITB Bandung, namanya Kiai Haji Miftah Pari. Katanya sekarang masih cuman udah sepuh kali, udah pasti udah sepuh. Kalau dulu masih ada, sudah sepuh. Beliau katanya kalau tadi malam tidak murojaah baca Quran, besok pagi mau ceramah bagi disodok ke doser, katanya nggak mau berangkat. Kenapa? Hatinya itu ngalelewek kata orang Sunda, moyongkan hatinya, ngenyek aja lu ajak orang supaya ikuti Quran lu sendiri. Begitu Quran. Ya Allah. Nah, kudu ada sangkau terhadap ibadah itu. Baru itu namanya ibadah kita ada dampaknya. Kalau lewat Senin, lewat Kamis tapi tidak puasa, goncang rasanya. Al-Fakir mau cerita sedikit, mudah-mudahan ikhlas. Ketika 2006 Al-Fakir berangkat haji, 2007 berangkat lagi kebetulan dengan para ulama, salah satunya dari Pondok Gede. Itu ketemu terus dengan beliau-beliau itu. 2006 ketemu, 2007 ketemu lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang kaya mau traktir di rumah makan Sidul. Dulu masih punya Sidul, sekarang udah punya orang mana. Di Madinah ada warung Sidul ya. Pada lewat, tahu ada orang kaya dalam satu rombongan kita yang mau mentraktir itu dilalahe atau apa ya sih? Kebetulan semuanya lagi mangkuk, lagi puasa. Alasannya bukan karena capek, alasannya karena izin
sama Rasul. Kita ada sebagai tamunya Allah, tamunya Rasul. Ada di rumah pribumi, kita sebagai tamu pribuminya ngajak puasa Senin Kemis. Kita tamu nggak tahu diri, cekek baik. Apa cekek itu? Kata orang Sunda Makassar nih, tetap baik sih. Makan. Rasul pribuminya puasa. Itu rata-rata alasannya begitu. Masya Allah. Saya alhamdulillah kebetulan bareng dan sama lagi puasa, alhamdulillah. Jadi tidak malu sendiri, tidak malu sendiri. Ya Allah, coba kalau saya satu orang aja ujung-ujung belum begitu makan, tahu-tahu dikelilingi kiai yang lagi pada puasa, aduh muka saya kok dikeluarkan. Ya Allah, itu salah satunya adalah, mohon maaf saya sebut aja nama kiainya. Kiai Haji Baidowi dari Pondok Gede, sampai beliau menunjuk tuh dari Warung Sidul itu kan ke halaman Masjid Nabawi, tembus ke pintu utama Masjid Nabawi, tembus kan itu makam Rasul kelihatan langsung. Izin katanya sambil nunjuk makam Rasul. Allahu Akbar. Saya ingat satu hadis. Ini hadisnya sahih sekali dan nggak usah diragukan muhkamnya itu. Hadis sahih pasti muhkam, tapi yang muhkam tidak sekali, tidak harus sahih. Ada mungkin hasan sahih atau sahih li ghairihi bisa. Ini sahih hadis ini. Allah memiliki, innallaha, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya menyampaikan sholawat salam dari siapa saja kepada baginda Nabi, kecuali orang yang langsung ziarah kepada Nabi, baca kitabnya Al-Adhkar, kecuali yang ziarah langsung kepada makam Nabi, maka Allah mengizinkan ruh Rasul yang langsung menjawabnya. Rasul mendengar, Rasul melihat. Itu yang membuat para kiai, para ulama yang kumpul itu merasa malu makan di hari Senin dekat Masjid Nabawi. Masya Allah. Allahu Akbar. Wal amalu bitanzi, orang yang makin panjang perjalanan pengabdian ibadah kepada Allah akan merasa sakau, kepengen melaksanakan isi-isinya Al-Quran, malahan suka sakau, goncang. Aduh, saya ini hari ini, saya ini hari ini tidak sesuai dengan amalan kita yang sudah rutin. Persis, mohon maaf saya umur sedikit, mungkin lebih daripada seorang jawara ketemu dengan musuh ketinggalan golok. Goncang tidak kira-kira. Waduh, saya tadi gak mau golok, nggak percaya diri. Persis. Mohon maaf, jangan-jangan seperti perempuan yang tukang bersolek, giliran ketemu perselingkuhannya lagi tidak bersolek, kira-kira gimana? Kagak percaya diri. Masya Allah. Yang terakhir, yang terakhir, wal isti'dadu biyaumil adil. Isti'dad, ista'dada yasta'didu, isti'dadan. Ngumpul-ngumpul sangu, kata orang Jawa, sangu perbekalan. Kalau orang tukang bisnis, time is money. Kalau dia time is pahala. Jadi orientasinya ke situ aja. Kalau orang lagi
sako akan duit, segala-galanya kudu jadi duit. Selalu pertanyaan apa aja sampai pilih presiden, sampai pilih RT kayak wani piro. Dikit-dikit wani piro, kira-kira ada berapa nih? Kira-kira ada apa sih? Apa nih? Nah, untuk orang yang ahli ibadah, setelah menyelesaikan ibadah memiliki dampaknya istiqdan, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Mohon maaf saya akui ya, pertama kesini belum berjenggot kan, emang baru 3 tahun. Apa tuh motivasi Al-Fakir? Salah satunya istiqdan. Umur makin tua dan injak usia Rasul, kepengen apa ge kudu jadi pahala, kudu jadi pahala. Bersolek sudah tua, bagaimana gitu kejelek lah, mau diapain ge, sudahlah mendingan dibiar aja tengok. Dah mau apa lagi, udah nggak pakai dicet-cet udah begitu adanya. Kata Nabi, la tawassak sya'roka, jangan dihitam-hitamkan rambutmu, udah apa adanya, terima takdir, terima, jangan sampai ditolak. Itu semua ada masanya, putih ada masanya. Kayak nggak terima aja ridho dari takdir dari Allah. Istiqdan orang jenggot udah sunnah, nambah berpahala. Wudu disibak-sibak nambah pahala. Wudunya orang jenggot tambah pahalanya. Nyibak-nyibak jari jemari ketika wudu hilang-hilang, itu sunnah, berarti pahala. Hilang-hilang jenggot supaya air tembus juga nambah pahala. Jadi pahala. Mau keluar rumah selalu nanya dalam hatinya, kalau ahli bisnis kira-kira keluar dari rumah ini dapat berapa ya? Dia juga nanya kalau keluar rumah kira-kira Allah ridho apa tidak. Kalau mau keluar rumah, set mau kemana lo? Nongkrong situ, kira-kira jadi pahala apa tidak? Astagfirullah, pahala malah ngomongin orang. Selalu orientasinya adalah akhirat. Istiqdan namanya. Yuk mulai kita terapkan sekarang. Mau pakai apa? Mau pakai baju apa? Mau melangkahkan kaki kemana? Mau makan apa? Selalu bertanya, ini kan jadi ridho Allah apa tidak? Jadi pahala apa tidak? Itu istiqdan namanya. Apalagi sudah umuran kayak gini, udah melek kan, udah ibadahnya udah melek. Makanya apa yang perlu dipungutin yang kecil-kecil sampai masuk masjid udah melangkah kaki kiri, balikin lagi, mundur lagi. Bismillah, kaki kanan. Waduh, tadi enggak berdoa, mundur lagi. Allah ghafirli waftahli abwaaba rahmati. Ke toiletnya gitu, apa kudu jadi pahala. Kalau lagi muda-muda mah dulu aku anak mau buka baju tangan kiri ke tangan kanan. Sekarang semua ingat ke situ. Semua harus jadi pahala. Semua harus jadi pahala. Sorban bukan ini saya mau koreksi ini ke masyarakat kita. Kadang-kadang rewel yang namanya pakai sorban, kudu haji, kudu ustad, itu salah. Kata Nabi, pakai imamah, pakai sorban 2 rakaat sholat pakai imamah, pakai sorban itu khairun min 70 rakaat, lebih bagus dari 70 rakaat.
Walaupun dalam hadis yang dalam keterangan kitab yang lain, walaupun sehelai apa gitu, walaupun nggak usah sorban yang gede-gede itu, walaupun sehelai apa gitu, masya Allah. Ayo istiqdat, nyari-nyari yang nggak apa-apa, karena ini mah nyari-nyari mana yang lebih diridhoi Allah, mana yang lebih banyak pahala. Makanya masyarakat di kita juga rada-rada rebel, kudu disebut kudu ustad, kudu haji, wae profesor Bandung. Makanya Pak tolong ya di rumah kalau takut disebut ustad di jalan mah dilipat dan pakai keket gitu. Nanti giliran sholat dipakai, nambah pahala. Istiqdat namanya. Yo sholat gitu, gosok gitu. Aduh, lupa siwak pakai ujung sorban. Kata Nabi, siapa yang sholat 2 rakaat bersiwak lebih bagus dari 70 rakaat tanpa siwak. Buka kitabnya, Taqiyul Qaul, kitab kecil. Allah Akbar. Ayo pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian. Pakai yang kita sukai, wangi-wangian. Masya Allah. Yo, istiqdat namanya. Istiqdat. Kalau menurut fikih, sholat tanpa menutup kepala sah. Istiqdat mau nambah pahala. Istiqdat, masya Allah, tabarakallah. Pulang ke rumah dari mana pun kita mau habis apa ke pulang ke rumah, siapa yang membawa 1 suap nasi, 1 suap makanan maksudnya apa? Untuk anak dan istrinya di rumah, maka gugur semua dosa-dosa. Buka kitabnya, buku dulu cek gitu. Ya Allah. Ada hadis Rasul menyatakan, inna min kathratin dunubi dunuban la yukaffiru has-salatu walal hajju walal umratu walal saumu bal yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Dari sekian banyak dosa, ada 1 dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, haji, puasa, umroh. Tetapi itu dosa hanya bisa terhapus dengan al-humum, merasa pusing, puyeng fil qalabil ma'isyah, mencari kehidupan nafkah untuk anak dan istri. Masya Allah. Jadi jangan disesali kalau rada-rada pusing dikit. Ingat aja, mudah-mudahan aku termasuk hadis ini. Keluh kesahnya saja. Jadi jangan tidak mau capek. Keluh kesahnya saja mencari nafkah untuk anak dan istri, penghapus terhadap dosa. Lewat sholat belum tentu dihapus dosa kita. Mau sholatnya di tukang ngelamun kayak begitu. Atau paling tidak dihapus dosa lewat capeknya mencari nafkah untuk anak istri. Aduh, sebentar lagi bayar uang kuliah, sebentar lagi bayar kontrakan, sebentar lagi jadwal cek periksa ke dokter. Aduh, obat sudah habis, segala macam. Masya Allah, puyeng dia mikirin keluarga, kebutuhan rumah tangga. Segitu aja jadi penghapus terhadap dosa-dosa. Lewat tahajud malah tahajudnya karena kepengen naik jabatan. Lewat sholat duha, kepengen sholat duha aja diingat baik utang. Atau jangan atau lewat pusingnya mikirin nafkah keluarga, atau paling tidak itu dihapus dosa Allah. Masya Allah. Ayo istiqdat Pak, istiqdat. Istiqdat. Malu-malu mas sekarang pakai pensi, udah ada yang 5.000 perak tuh masukin ke itu sako celana yang 5.000 perak yang bisa dilipat. Nanti giliran sholat pakai itu. Ayo istiqdat. Jangan pratal, peruntul baik. Tuh, 5.000 perak tuh.
setahun belum tentu habis itu. Ayo istighfar. Ini mah setiap sholat, setiap sujud begini dolar kamu. Mau sujud, susah banget. Istighfar ngumpul pahala itu pensi pakai. Tuh yang bisa dilipat aja yang 5.000 perak. Allahu Akbar, sebatang rokok. Palingnya 2 batang kali. Iya. Ya Allah karim, tapi itu membuat bapak masuk surga. Hadis yang mau saya baca ya, orang yang benar-benar takut kepada Allah salah satunya adalah suka memelihara kepala. Nabi mau sholat ke pasar dia nggak pernah askuroksi, nggak pernah buka kepala. Soal penutupnya bodoh anak, mau yang seperti apa sih itu urusan keduniaannya. Dan itu mah tidak ditentukan sama Nabi penutupnya mah apa model gimana ke. Jangan nyebut siapa yang pakai peci hitam haram bodoh. Ada itu di YouTube kiai yang ngomong begitu. Tuh pakainya merah putih dia. Apa ada dari Rasulnya merah putih itu? Yang pakai peci hitam haram katanya. Nih dengar kata-kata saya. Siapa yang bermakmum kepada peci hitam tidak sah. Ya iya peci hitam menjadi imam. Ya. Siapa yang masih ngerokok tidak sah sholatnya. Benar. Iya. Awas jangan tulah lidah Pak. Nanti kok geger lagi sono. Tenang. Ya. Wah begitu. Makanya itu masjid-masjid yang masih pakai beduk tidak boleh kumpul beduk pakai bocah, tidak boleh. Ya, tidak boleh kumpul beduk pakai bocah, tidak boleh. Haram. Bisa tangkap polisi. Mati. Ya Allah. Jadi tarik kesimpulan. Walaupun ini keterangan untuk yang sudah haji, tanda-tanda makbulnya dan mabrurnya, tapi juga semua ibadah harus ada dampaknya. Tidak hanya haji yang ada istilah makbul, sholat juga ada makbul, mardud. Paham ya? Jadi tolong ini kita secara ekvivalen kasusnya satu haji, tapi kita ekvivalen yang lain terbaik. Yang pertama al-khawfu bil jalil, semakin takut kepada Allah. Yang kedua waridho bil qalil, semakin ridho akan pembagian Allah yang sedikit. Yang ketiga wal amalu bil tanzil, semakin sakau rindu mengamalkan Al-Quran. Yang keempat wal isti'dadu bi yaumil adil, kumpul-kumpul sangu pahala untuk mencapai ridho Allah. Sekian, terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.